Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Habibullah dari SMA Negeri 1 Bandung dan berasal dari kelas 12 F5. Saat ini saya akan memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu menganalisis karya sastra. Karya sastra yang akan saya analisis kali ini ialah Pengorbanan Seorang Ibu, karya Tika Yuranti. Yang pertama, sinopsis. Di sebuah desa terdapat seorang ibu yang sudah tua yang memiliki anak yang sangat jahat. Anaknya tersebut suka mencuri, berjudi, mengadu ayam, dan melakukan hal-hal buruk lainnya. Namun si ibu berharap agar anaknya tersebut dapat kembali ke jalan kebaikan, karena ia ingin akhir hidupnya berakhir dengan kebahagiaan. Namun pada suatu hari, sang anak tersebut kedapatan mencuri di salah satu rumah warga. Karena warga yang sudah kesal melihat perbuatan sang anak selama ini, sang anak pun diserahkan kepada raja. Raja pun menetapkan hukuman pancung kepada anak tersebut. Si ibu mendengar bahwa anaknya akan dihukum pancung, merasa sangat sedih, dan ia pun mendatangi raja dan memohon kepada raja agar anaknya diampuni. Namun, raja tetap berada pada pendapatnya sendiri bahwa anak tersebut akan dihukum pancung keesokan harinya pada pukul 6 pagi. Si ibu pun pulang dengan kesedihan, dan pada malam hari mimpi bertemu dengan Tuhan. Dia berharap agar anaknya terbebas dari hukum pancung tersebut. Lalu keesokan harinya, tepat sebelum pukul 6 pagi, yaitu pukul ketika sang anak akan diberi hukuman pancung. Lalu 5 menit setelah waktu yang ditetapkan, lonceng yang menandakan bahwa sang anak akan diberi hukuman pancung pun tidak berbunyi. Para warga pun keheranan dan kesatria melihat keadaan lonceng tersebut. Karena asnya sang ibu sudah berada dalam lonceng tersebut dan keadaan berdarah. Hal itu disebabkan oleh sang ibu yang menahan lonceng agar lonceng tak berbunyi, agar anaknya tak diberi hukuman pancung. Lalu sang anak pun menyesal dan menangis terhadap kesalahan yang telah dilakukannya selama ini. Selanjutnya kita akan masuk ke unsur intrinsik. Yang pertama, permasalahan atau tema. Tema yang diangkat pada cerpen ini ialah tentang pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Yang kedua yaitu alur. Alur yang digunakan dalam cerpen ini ialah alur maju, karena mengisahkan tentang seorang ibu yang berharap bahwa anaknya akan sadar dan kembali kepada jalan kebaikan. Namun pada akhirnya si ibu harus kehilangan nyawa untuk menyelamatkan anaknya dari hukuman karena kejahatan yang telah dia lakukan. Yang ketiga, perwatakan tokoh. Pertama, si ibu. Ibu penuh dengan kasih sayang karena dapat terlihat ketika sang ibu rela kehilangan nyawa demi menyelamatkan anaknya yang melakukan kejahatan. Yang kedua, sang anak. Sang anak berperilaku sangat jahat dan buruk karena dia masih tetap tidak sadar akan kejahatan yang dilakukan selama ini dan tidak patuh kepada ibunya untuk kembali kepada jalan kebaikan. Yang ketiga, raja. Raja sangat amat bijaksana karena dicontohkan raja tidak mau melimpahkan hukuman sang anak kepada ibunya karena kesalahan anaknya. Lalu latar tempat pada cerpen ini ialah di sebuah kerajaan karena ditandai dengan adanya seorang raja sebagai pemimpin. Yang kedua, latar suasana pada cerpen ini ialah sedih dan haru karena pengorbanan seorang ibu yang ia rela kehilangan nyawanya demi menyelamatkan anaknya. Yang ketiga, latar waktu pada cerpen ini ialah pagi ketika sang ibu kehilangan nyawanya demi menyelamatkan sang anak, malam ketika sang ibu bermimpi bertemu dengan Tuhan, dan siang ketika sang ibu memohon kepada raja agar hukuman anaknya dilimpahkan kepada dirinya. Latar sosial masyarakat ialah masyarakat yang tradisional dengan hukuman yang ditetapkan oleh raja, dengan hukuman tersebut mutlak.
Lalu selanjutnya amanat. Amanat pada cerpen ini ialah kita harus menghargai ibu kita selagi masih ada, atau kita akan menyesal selamanya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam unsur ekstrinsik. Yang pertama, budaya. Menggambarkan hukum yang dipimpin oleh seorang raja, yaitu hukum pancung terbuka. Sosial, masyarakat yang sudah muak dan gelisah dengan kejahatan yang dilakukan oleh sang anak dan pengorbanan seorang ibu untuk menyelamatkan anaknya. Moral, pesan tentang betapa pentingnya berbakti kepada orang tua. Religius, nilai dari doa seorang ibu kepada Tuhan. Selanjutnya kita masuk kepada hal menarik dari cerpen, yaitu cara tak terduga seorang ibu untuk menyelamatkan anaknya dari hukuman pancung. Selanjutnya kita masuk kepada hal menarik dari pengarang cerita. Cara tak terduga dari seorang pengarang cerita untuk menggambarkan pengorbanan seorang ibu yang penuh dengan emosional dan mengharukan. Sekian analisis saya mengenai karya sastra Pengorbanan Seorang Ibu karya Tika Yuranti. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.